Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-279. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah salat subuh rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang sejuk ini, insyaallah dengan suasana hati, fikiran dan perasaan yang sejuk pula, kita kembali dapat datang di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan kita sudah selesai menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, berzikir dan berdoa setelah salat itu. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disempurnakan kekurangan-kekurangannya, diampunkan andai kata ada dosa-dosa di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh rahimakumullah, pada kajian terdahulu kita sudah sampaikan betapa pentingnya kita mencatatkan dan mempersaksikan transaksi ekonomi dan bisnis yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu terlibat perjanjian utang piutang, maka catatkanlah, tuliskan apa hikmah-hikmah di balik perintah menuliskan transaksi hutang piutang ini. Sudah kita sampaikan baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam pandangan hukum positif yang tidak bisa kita pungkiri juga merupakan norma-norma hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Demikian juga halnya dengan
Banyak hikmah yang kita dapatkan dengan mempersaksikan, terutama apabila nilai hutang piutang itu besar, nominalnya besar, karena saksi akan sangat dibutuhkan, terutama apabila di antara dua orang yang terlibat perjanjian hutang piutang tadi mengalami sesuatu yang disebut dengan istilah sengketa atau perselisihan pendapat, apakah terkait dengan jumlah hutangnya ataupun sebaliknya terkait dengan kapan jangka waktu ia harus memenuhi kewajiban hutangnya. Maka disinilah letak pentingnya seorang saksi yang dapat dimintai keterangannya untuk menyampaikan yang sebenarnya sesuai dengan pengetahuannya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Sekarang kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Prinsip-prinsip muamalah berikutnya yang perlu kita fahami dengan baik, kita perhatikan, kita amalkan di dalam berbagai macam bentuk hubungan ekonomi dan bisnis kita adalah larangan riba. Kalau bicara riba, sudah sering ini kita dengar betapa kejinya riba. Nah, betapa Allah Subhanahu wa taala membenci riba itu. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan benang merah yang membedakan antara riba dan jual beli. Ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kalau Anda mengambil keuntungan dari sesuatu yang diperjualbelikan, ada komoditinya, ada barangnya yang ditransaksikan, maka itu adalah keuntungan yang bolehkah kami mengambil untung dua bali itu 150%? Boleh, tidak ada masalah, sepanjang tentunya tidak diikuti jual beli itu dengan beberapa bentuk model jual beli nanti. Apa contohnya? Kita tidak melakukan penipuan apabila yang diperjualbelikan itu diukur dan ditakar. Wala tukhsirul mizan umpamanya. Jangan kamu mengurangi timbangan dan takaran. Atau yang diperjualbelikan itu bukanlah sesuatu yang sebelumnya ditimbun, ihtikar namanya, dengan maksud menjual sakanda atiawa tatkala terjadi kelangkaan barang di pasar. Nah, praktek ihtikar itu biasanya kan ketika barang borong barang itu simpan, lalu kemudian lah langka, lah ndak ada, urang lah gagau-gagawi mencari, hanya buka pintu gudangnya, diambil lai barangnya atau piaragonya sekian. Nah, ini tidak boleh juga ini. Atau sepanjang kita tidak melakukan jual beli itu dengan dengan menjemput barang dagangan itu ke tempat di mana si penjual tidak tahu dengan harga pasar. Tidak tahu harga pasar. Nah, sabalun tibo di pasar lah dijawe barang, itu kan biasa terjadi. Nah, terjadilah transaksi pada tempat dan waktu yang di mana si penjual itu tidak tahu dengan harga pasar dari
barang yang akan nyo jual. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah ingin menipu. Ketika si penjual itu tidak tahu dengan harga pasar, apa yang diharapkan oleh si pembeli, oleh si pedagang tadi. Nah, kalau tidak tahu kok harga pasar, polanya orang kampung, maka berpeluang kau dapat untung nanaga gadang. Akan memanfaatkan ketidaktahuan. Jadi luar biasa di dalam Islam itu dijaga kepentingan dua pihak pelaku pasar. Penjual dijaga dengan aturan yang luar biasa. Pembeli juga seperti itu. Nah, dia tak boleh memanfaatkan situasi seperti itu. Jadilah tahu nyorago pasarnya dulu, baru kemudian silahkan dilakukan transaksi jual beli. Apa tujuannya? Supaya tidak ada pihak yang dizolimi karena ketidaktahuan informasi. Nah, Bapak dan Ibu, atau selama tidak dilakukan dengan sistem bayak najasi. Apa itu bayak najasi? Jual beli yang dilakukan dengan cara memanfaatkan beberapa orang untuk meyakinkan si calon konsumen atau calon pembeli, padahal beberapa orang tadi sudah bekerja sama dengan si penjual. Di Karajonya tukang logi saja. Dia tahu tukang logi. Nah, tukang otak. Ya. Kalau ndak mau apa beli barang kau, dia ambo beli. Nah, barang santiang, barang ranca, barang asli kok, barang impor gitu kan. Nah, ambo sukona kok. Kalau ndak pak beli, ambo beli. Dia ambo ragonya mahal itu jadinya. Padahal inyo kok bahagian dari si penjual barang tadi. Nah, kalau di pasar kadang-kala terjadi kok di kaki limo, orang menjual. Kalau dulu ketika ketek-ketek masih takana istilah barang simokel. Tahu ibu bapak barang simokel. Barang kok sebenarnya barang dua, tapi tidak bersure, kan gitu, tidak jale. Lalu kemudian dijual dengan cara apa? Dengan cara mauta atau menipu si calon konsumen. Nah, jadi terpengaruhlah, mempengaruhi si calon konsumen saja. Lalu tekala ini sudah terpengaruh, maka atajualah barang buruk tadi. Barang buruk tajua mahal. Nah, ini juga dilarang. Jadi kalau keuntungan yang kita peroleh dengan jual beli itu halal. Ahallallahul bay'. Sepanjang prinsip-prinsip umum yang kita sampaikan tadi terpenuhi. Sepanjang hal-hal yang dilarang dalam aktivitas jual beli itu kita tinggalkan. Haruskah kita kemudian menyampaikan kepada calon pembeli harga barang, harga perolehan barang kita? Tidak selamanya. Nah, kita kan biasa Rasulullah tu berjual beli nyosabui anarago perolehan barang. Haruskah seperti itu? Tidak juga. Ya. Terhadap apa? Kalau jual belinya nanti jual beli al-murabahah atau bay' al-murabahah, ayo tuh. Kalau akad yang dipakai adalah akad murabahah, maka seharusnya lah harga perolehan barang diketahui oleh calon konsumen. Jadi kalau bay' murabahah, iya tuh.
Ya, salah satu syaratnya para pihak sama-sama mengetahui harga perolehan barang. Nah, apa contohnya? Awak akan berjual beli murabahah, si A dan si B, si A pembeli, si B penjual, maka anan dijual beliannya dan dijual beliannya 1 unit sepeda motor umpamanya. Nah, tatkala mereka bertransaksi, maka disebutkan itu iko motor kwa ambo bali 2 juta. Lalu ambo jual bara ampe bali juta. Bara keuntungan 2 juta. Nah, kalau akadnya murabah ayo. Nah, disebutkan berapa harga perolehan barang. Tapi kalau jual belinya adalah jual beli pada umumnya, haruskah kita sebutkan harga perolehan barangnya? Tidak. Kecuali murabah. Nah, Bapak dan Ibu yang Abu hormati. Jadi prinsip berikutnya adalah Allah melarang riba. Dari beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim digambarkan betapa kejinya dosa riba. Nah, sudah pernah kita sampaikan juga ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minan nas. Orang-orang yang memakan riba nyo ndak bisa tagak kecuali seperti tagaknya orang-orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Nah, kenapa begitu? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'u wa harramar riba. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan kita untuk meninggalkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, berhati-hatilah dalam hidup ini. Kan itu takwa artinya berhati-hatilah dalam hidup ini. Termasuk berhati-hatilah dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnis. Wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau masih ada yang sampai kini terlibat dengan persoalan ribawi, wadharu, tinggalkan. Jangan ditaruhihan juga. Jangan ditaruhihan juga. Apa caranya Ustaz? Kami yo ingin terlepas dari riba itu. Tapi kami tidak bisa lapih begitu saja. Nah, kenapa? Karena jeratan hutang riba itu luar biasa, Bapak dan Ibu. Sulit orang terlapih. Apa caranya? Para penggiat ekonomi Islam mengajarkan bagaimana caranya. Caranya bisa saja dilakukan rawat inap. Rawat inap. Nah, kalau berhutang awak di satu lembaga riba, lalu kemudian dipindahkan itu kepada lembaga yang tidak riba. Nah, itu rawat inap namanya. Pak butang juga, tapi dengan sistem yang tidak ribawi. Nah, atau rawat jalan. Nah, baru rawat jalan. Udahlah, selesaikan itu. Secara pelan-pelan, berangsur-angsur selesaikan itu. Diikuti dengan janji di dalam hati. Selesai menikah kuah. Ambo ndak akan ikut sama sekali lagi dengan hutang-hutang riba.
pasang tekad nan kuat di dalam hati. Lalu bagaimana yang sudah terlanjur, Ustaz? Yang sudah terlanjur bagaimana? Minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertaubat. Taubatan nasuha. Taubat. Ikobe nyole. Apa lulu di campaan barang nala di Bali dulu barangku di Bali Ustaz dengan sistem riba. Lalu awaklah sadar gini, lah taubat awak kini. Tahu awak kok dulu di Bali dengan riba, perlu di campaan antara tu indah. Awak perlu barang tu. Tapi mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu begini. Lalu kemudian kau tak berhenti juga Pak membandel sewa Ustaz. Takah ndak tadanga, takah corang ndak tahu sewa. Lengah-lengah canguk sewa. Itu apa ibu lengah canguk? Sudah ndak tahu saya. Abana lah disampaikan sejak zaman Rasulullah ladu ayat. Nah, lah tertulis dalam Quran, nah dulu dibaca ayat, lalu kemudian disampaikan oleh para ulama. Awak tak mau tahu, nanti awak jalan jo tarui. Apa kata Allah? Aku nanti kuya. Apa kata Allah? Fa illam taf'alu, maka jika kamu ndak memperbuatnya, ndak memperbuat apa? Meninggalkan siso-siso. Kalau kamu tidak memutuskan diri, tidak memutuskan hubungan dengan transaksi ribawi itu, tetap juga jalan, tetap juga lanjut, walaupun sudah diketahui, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan, Allah dan Rasulnya mengumumkan perang. Allah dan Rasulnya akan memerangi kita. Kalau berperang awak jo Allah dan Rasul, secanggih apapun senjata kita, sebanyak apapun amunisi awak, laika mungkin menang. Berperang jo Allah dan Rasul, mustahil kita akan menang. Bagaimana bentuk perangnya Ustaz? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa ta'ala memerangi kita? Ya macam-macam. Macam-macam. Nah, macam-macam secaranya. Ada orang nan sadiang jaya jatuh tapai saja. Kan itu? Ada masalahnya datang silih berganti, tidak berhenti-henti. Ada rezeki konan tak kaya jatuh ke kasiat saja. Dihitung seminggu ko penghasilan banyak, tapi painya tidak tentu. Ada yang seperti itu tak? Tak kaya jatuh ke kasiat. Tidak ada berkah di dalam rezekinya. Tidak ada berkah. Ada yang kemudian tatkala hidupnya biasa-biasa saja, ya rumah tangganya harmonis, tapi tatkala rezekinya semakin banyak, rumah tangganya kacau balau, anaknya terlibat narkoba, suaminya terlibat perjudian, istrinya terlibat perselingkuhan. Kan begitu, padahal hartanya banyak. Nah, kenapa itu? Bisa saja ini adalah di antara bentuk-bentuk perang yang diumumkan Allah, karena yang bersangkutan tidak berhenti dari
riba. Maka berhentilah Bapak dan Ibu, karena riba itu tidak hanya diharamkan dalam Islam. Kalau kita baca berbagai macam fakta-fakta sejarah tentang riba itu, bukan hanya Islam yang mengharamkan riba, Yahudi mengharamkan riba, Nasrani mengharamkan riba. Bahkan Aristoteles kok siapa? Filsuf Yunani kuno kan gitu, mengharamkan juga. Nah, semua agama-agama mengharamkan riba, apalagi Islam. Organisasi-organisasi keagamaan besar, Rabitah Alam Islami, mengharamkan riba dalam fatwa. Apalagi Majelis Ulama Indonesia, sudah jelas ada fatwa nomor 4 tahun 2004 yang mengatakan bahwa bunga bank itu riba. Oleh karenanya bunga bank itu haram karena tergolong riba. Nah, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengatakan seperti itu. Bahsul Masail Nahdlatul Ulama mengatakan begitu. Kalau sudah ulama yang mengatakan begitu, Allah dan Rasulnya mengatakan begitu, semua yang biasa memfatwakan sudah mengatakan keharaman riba, masa kita masih bersekukuh dengan berbagai macam helah-helah nan ada? Maka berhentilah, putuskan hubungan kita dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah riba. Nah, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, berikutnya, apalagi prinsip-prinsip umum yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan aktivitas muamalah itu? Selain dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala riba, ya berikutnya sektor moneter di dalam Islam, sektor keuangan itu harus punya keterkaitan dengan sektor real. Artinya kalau ada transaksi jual beli pasti harus ada penyeimbang, transaksi penyeimbang. Uang itu bukan alat, bukan komoditi, bukan sesuatu yang dijadikan objek jual beli, tapi uang itu adalah alat bayar. Nah, gitu. Uang adalah alat bayar. Maka praktek menggandakan uang. Tahu menggandakan uang? Nah, 10 sebalik itu, gitu, rentenir. Praktek menggandakan uang dengan uang itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, termasuk dalam ayat ahallallahu al-bay' wa harramar riba. Termasuk sesuatu yang diharamkan. Nah, kenapa? Karena uang itu alat tukar. Uang itu alat bayar, bukan sesuatu yang diperjualbelikan. Nah, lalu tidak bolehkah kita memperoleh keuntungan melalui uang yang kita miliki? Boleh. Ada cara dan jalannya. Yaitu, kalau uang itu yang ditransaksikan, saya berikan uang saya kepada Anda, lalu dalam jangka waktu tertentu Anda harus kembalikan uang saya dengan tambahan. Tambahan itu adalah riba. Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Nah, lalu bagaimana caranya?
Kita ingin uang yang ada di tangan kita ketika kita salurkan kepada yang lain kembali dengan tambahan keuntungan. Lakukanlah dengan berbagai macam akad kerjasama. Nah, kalau objeknya uang itu kerjasama modal. Bisa syirkah, bermusyarakah. Atau bisa juga salah satu bahagian dari syirkah juga syirkah mudharabah, bermudharabah kita. Nah, mudharabah. Nah, apa itu syirkah? Syirkah ku bahasa rikai. Bahasa simpang temboknya syirkah ku bahasa rikai. Bahasa rikai kok masih bahasa Arab tuh bahasa rikai itu sebenarnya. Nah, bakunsi. Ini. Manga bakunsi. Ada si A, ada si B, ada si C, ada si D sama-sama mengeluarkan modal. Supaya modal ini berkembang, tentu harus ada yang dimodali. Lalu sama-sama pula modal nan dikumpulkan bersama-sama kok dipergunakan untuk membiayai sesuatu usaha. Nah, si A, si B, si C bakunsi manga membuka kedai lontong. Itu syirkah. Nah, yang namanya usaha kemungkinannya 2 atau bahkan 3. Kemungkinan yang pertama untuang. Kemungkinan yang kedua buntuang, rugi. Kemungkinan yang ketiga pulang pokok. Pulang pokok pun sebenarnya dalam usaha rugi itu. Bakok rugi karena waktu dan tenaganya sudah habis. Akan rugi. Maka secara umum kalau namanya usaha ya kemungkinannya 2 secara garis besar. Profit cie, loss cie. Profit ko untung, loss ko rugi. Bisa untung, bisa rugi. Nah, awak nio harta kita berkembang Ustaz, tapi awak ingin untung saja, rugi tak nio ada. Nah, tidak bisa ada. Nah, jadi kalau hukum pasar itu ya namanya usaha awak nio untung tapi siap pula menanggung rugi. Amaku rugi kok resiko namanya itu harus di manage kecerdasan, dikelola sedemikian rupa supaya apa? Supaya resiko kondak muncul, kalaupun terjadi maka nilainya tidak besar. Nah, kan ada manajemen risiko. Nah, Bapak dan Ibu, itu bersyirkah. Dan sebetulnya kalau kita di masjid, nah itulah nan harus kita perhatikan juga. Salamoko sebahagian besar fungsi masjid lah kita jalankan. Ya, masjid fungsi ibadah lah kita pakai untuk salat jamaah. Fungsi pendidikan lah kita pakai untuk adalah ada MDA, lah ada majelis taklim, lah ada pengajian segala macam, kan begitu. Tapi masjid itu di zaman Rasulullah juga punya fungsi ekonomi. Punya fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi dan jalan di masjid kebanyakan baru sebatas pengumpulan infak, zakat, infak dan sedekah serta wakaf. Kan hanya sebatas itu. Nah, padahal di zaman Rasulullah itu ada
Satu lembaga yang melekat dengan masjid. Apa itu? Baitul Mal. Adik awak kini bisa ditambah dengan Baitut Tamwin. Konsep yang kita jalankan bisa memakai konsep syirkah. Syirkah. Siapa yang bermusyarakah? Para jamaah masjid. Jamaah masjid. Ya, dihimpun harta jemaah masjid ini sesuai dengan jumlah yang disepakati. Lalu kemudian kita dirikan sebuah lembaga keuangan secara bersama-sama. Nah kini nan inten nambo kebetulan saja COVID-19 balekonya Imam inten berdiskusi. Ada grup kami jaringan koperasi syariah se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Malah kini di Tangerang tuh apa Ibu ada BMI namanya. Benteng Muamalah Indonesia. Itu luar biasa. Setiap bulannya menghadiahkan rumah untuk masyarakat miskin. Seperti konsep bedah rumah tuh. Jadi dihimpun dari anggotanya, dari infak anggota koperasi yang jumlahnya luar biasa besar itu. Lalu kemudian di rumah masyarakat nanapo nyoganti nyobwe diberikan. Hebat luar biasa. Nah, itu konsep-konsep syirkah. Nah, masjid sudah saatnya konsen ke arah itu. Nah, kenapa? Karena ada tanggung jawab kita bersama yang sangat besar. Rentenir masih merajalela. Sampai tidak ke simpang tembok ke rentenir? Oh banyak. Apalagi di tengah tekanan ekonomi sebagai dampak dari COVID. Luar biasa. Nah, dalam pengamatan kita, tidak sedikit orang kemudian menjadi pelariannya adalah rentenir. Nyo harus menutui iko tapi cash flow-nya kurang. Nah, itu sedang tak ada, tagihan lah datang. Nah, tiba kawan menawarkan. Nah, kemudian diambil. Nah, sehingga kalau berjujur-jujur, kita sebar angket barangkali di sekitar masjid kita ini sejalan. Kita sebar angket berjujur-jujur, mungkin kita akan dapatkan data yang menunjukkan ternyata tidak sedikit umat kita ini yang terlibat dengan rentenir. Kalau rentenir kau berbunga atau tidak? Bunga tidak itu Pak Ibu-Ibu? Apa bunga? Kalau bunganya bunga mawar lai harum. Tapi bunganya bunga ciri ayam gitu. Busuk. Ketika memakai sanang, tapi ketika membalian paniang. Nah, paniang. Maka saatnya masjid hadir dengan apa? Dengan konsep syirkah ini. Bangun koperasi syariah berbasis masjid. Siapa anggotanya? Jamaah masjid. Jamaah masjid. Nah, kita bersyirkah. Kita himpun anggotanya. Ya, koperasi syariah itu kan minimal pendirinya cuma 20 orang. Minimal pendirinya kan seperti itu 20 orang. Kita kumpulkan modalnya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib. Lalu kemudian kita putar modal itu kepada siapa? Kepada para jemaah masjid, anggota yang membutuhkan dengan menggunakan akad-akad syariah. Nah, bagaimana konsep dasarnya? Bagaimana pelaksanaannya? Insya Allah dalam kajian berikutnya akan kita sampaikan. Itu saja pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.